Baiklah, selamat siang semuanya. Saya ucapkan selamat datang di acara Alumni Talk. Sebelumnya perkenalkan, saya Vianda Aurantiana dari Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea Angkatan 2020. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang hadir pada siang hari ini dan kepada mahasiswa Bahasa dan Kebudayaan Korea yang sudah menyempatkan hadir pada acara siang hari ini. Nah, untuk yang belum tahu apa itu Alumni Talk, jadi Alumni Talk ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea yang berisi pengenalan, pemberian informasi, serta sharing antar alumni Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea mengenai prospek kerja dan jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea itu sendiri. Nah, dalam acara kali ini, kami mengundang beberapa alumni yang sudah bekerja di berbagai bidang profesi yang dulunya sempat menempuh pendidikan di program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea. Nah, pada siang hari ini saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh narasumber yang pastinya keren-keren. Beliau-beliau ini adalah dosen kita di program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea. Beliau adalah Ibu Alfiana Rosyadi, Ibu Iva Hanani, dan Ibu Sri Wahyuningsih. Nanti narasumber kita akan sharing bersama tentang Alumni Talk itu sendiri. Baiklah, sebelum memulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan Ibu Alfiana Rosyadi untuk menyampaikan materi pada hari ini. Silakan Ibu. Oke, ya saya dulu ya. Sebenarnya saya bingung kenapa saya dulu ya. Oke, sebentar ya, error. Tunggu sebentar. Oke. Oke, ini harusnya simpannya. Oke, bisa kelihatan ya. Oke, saya berbagi sharing ya, karena saya, Bu Uni, dan Bu Hana ini adalah juga lulusan dari prodi ini gitu ya. Waktu awal-awal kami angkatan Bu Hana dan saya angkatan ketiga, sedangkan Bu Uni angkatan keempat. Oke, langsung saja nanti lama-lama. Saya lulus dengan ini ya Robin. Mungkin lebih bahasa Korea waktu saya itu saya bisa ngomong gitu ya, topik level 3. Waktu itu topiknya beda ya dengan sistem sekarang. Topik 1, topik level 2 dulu per level gitu. Nggak digabung. Sekarang kan topik 1, topik 2 dulu per level. Kemudian IPK-nya segitu, di atas 3,5, tidak pernah exchange, jadi saya tidak dapat kesempatan exchange. Kemudian pengalaman pernah mengajar juga di LPK gitu ya. Kemudian juga waktu selama kuliah itu ya tidak pernah punya pengalaman magang, karena magang dulu itu untuk vokasi. Kalau sekarang kan kalian ada kampus Merdeka ya, setahu saya kalian boleh magang. Kemudian tidak ada kelas Korean bisnis ya, nggak ada bahasa Korea bisnis. Adanya dulu tuh pariwisata, bahasa Korea pariwisata. Dan terakhir ini, pasti saya yakin banyak yang dari antara kalian yang dari mulai awal kalian masuk pasti seperti saya, keinginan bergebu untuk S2 di Korea. Pasti. Manusiawi, dan ya memang ya siapa yang tidak mau gitu ya. Ya, lulus saya tuh cepat ya, saya
kurang dari 4 tahun, 7 bulan, saya lupa. Oh, tetapi saya tidak dapat surat keterangan lulus waktu itu. Sempat sedih ya. Karena kalau tidak dapat surat keterangan lulus tidak bisa mendaftar beasiswa KGSP waktu itu. Jadi saya berpikir kalau begitu saya akan menganggur dong 1 tahun gitu ya. Tapi ada apa namanya, ada tawaran gitu. Tawaran yang saya sebut kampus kedua. Kenapa kampus kedua? Nanti kalian akan bisa menyimpulkan. Tawaran kampus kedua ini lumayan loh ya. Pertama, gajinya tuh lebih dari cukup dari fresh graduate baik di Jakarta, Surabaya, kota besar dimanapun di Indonesia. Saya waktu itu kaget. Tapi setelah saya bekerja, saya mikir-mikir lagi kayaknya memang sepadan. Kemudian pengalaman bekerja di proyek perusahaan. Jadi kan saya belum pernah bekerja di perusahaan. Ya pun mungkin yang belum ada pikiran bekerja di perusahaan gitu ya. Nah sama, saya juga belum ada pekerjaan, belum pernah kepikiran gitu ya. Tidak pernah punya pengalaman interpreting, menerjemahkan lisan gitu ya. Tapi juga karena hanya 2 bulan itu ya, itu kan plus ya walaupun kalian kerja lumayan, gajinya lumayan cuma 2 bulan, habis itu kalian istirahat gitu kan bisa ya niatnya. Tapi negatifnya itu jauh dari rumah. Ya. Kampus kedua ini jauh dari rumah. Dan kalau misalnya pekerjaannya ada memang diperlukan, maka Sabtu harus masuk gitu. Jadi saya waktu itu bimbang ya walaupun lulus ada tawaran gitu. Satu tawaran itu di bank, satu yang tawaran di kampus kedua ini. Saya waktu itu bimbang sekali karena takut ya, karena aduh bahasa Korea saya gimana gitu. Mau saya tolak, saya sudah sempet loh SMS teman saya yang lain buat ngambil gitu. Ngasih itu pekerjaan ke teman saya, tapi saya pikir-pikir lagi gitu ya. Akhirnya setelah kalau saya terima ya untuk mengisi waktu sembari menunggu beasiswa, kalau saya tolak alasannya karena saya tidak punya basic penerjemahan lisan. Nanti kalau kalian akan dibekali penerjemahan lisan. Waktu istirahatnya saya pikir juga akan sedikit gitu ya. Makanya saya sempat berpikir untuk menolak gitu ya. Jadi saya sempat bimbang. Tolak. Hampir waktu itu 80% saya menolak. 20%-nya menerima gitu ya. Kemudian akhirnya saya terima. Gitu. Karena saya juga sangat penasaran gitu ya. Jaraknya kampus kedua itu jauh ya. Ini rumah saya di Solo, kampusnya di sini. Mungkin kalau ada yang dari Surabaya, yang orang-orang dari Jawa sebelah timur pasti tahu lah ini di mana. Ya, kalau ada yang belum tahu, mungkin ada yang pernah lihat masakan ini? Ada yang menggunakan miwon di rumahnya? Atau yang itu loh, kalau kalian beli bakso, ada tulisannya miwon itu, hampir sebagian orang tidak menyangka bahwa miwon itu perusahaan Korea. Ada yang belum tahu kalau miwon perusahaan Korea? Saya juga belum tahu kok. Saya baru tahu ketika saya kerja di situ. Ya, miwon ini tidak hanya miwon, dia ada 3 perusahaan. Jadi perusahaan induknya di Indonesia miwon. Kemudian kalau kalian sering ke Superindo, kalian lihat ada itu ya, bahan masakan Korea, kalian tahu nggak itu yang impor itu dari Ciko Agungnya miwon. Kemudian kalau kalian suka tepung bumbu mama suka, kalau goreng ayam, goreng tempe ibunya, atau kalian sendiri itu juga dari Aneka Buka Nusantara ya. Jadi miwon ini PMA pertama di Korea ya Robin. PMA tuh penanaman modal asing Korea di Indonesia. Oke, lanjut. Kemudian kampus kedua ini waktu itu proyeknya adalah bersama dengan Ungjin implementasi sistem teknologi. Jadi di perusahaan itu komputernya itu ada jaringan gitu ya. Kayak kita kayak Eurobond ada si master. Nah, di perusahaan juga ada si masternya perusahaan gitu. Nah, kemudian tantangan pekerjaannya apa? Bahasa pabrik dan bahasa sistem komputer. Nah, kalau kalian ketemu tantangan, kalian harus punya oh iya ya saya harus begini gitu ya. Kemudian waktu itu saya mati-matian setiap hari
Karena sudah terlanjur ya memilih menerima ya belajar. Jadi bikin logbook catatan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena logbook itu kan biasanya ada istilah. Nah, istilah itu kan tidak bisa seenaknya kita terjemahkan gitu ya. Kemudian tantangan pekerjaan yang lain, menerjemahkan menjadi interpreter itu tidak hanya bagus bahasa Koreanya, tapi juga paham dia ngomong apa, gitu ya. Kalian makanya interpreter itu biasanya ada dulu bahannya yang diberikan, jadi bisa belajar dulu gitu loh. Pemahaman sistem itu lain. Saya juga nggak tahu SAP itu apa, gitu ya. Jadi saya diikutkan di pelatihannya, saya banyak sekali bertanya gitu ya. Kalau kalau tidak paham saya langsung tanya ke misternya, waktu itu bilangnya Bujangnim. Nah, Bujangnim tuh manajer, Bujangnim, banyak sekali ya kalau orang Korea hocingnya atau panggilannya Bujangnim, Jajangnim, itu juga semuanya belajar di kampus kedua. Kalau kalian, kalau ada Korean bisnis ya, belajarnya di UGM. Kemudian saya juga waktu itu tantangannya hubungan intrapersonal, maksudnya kalian ke orang lain gitu. Wah, ini yang paling menantang sebenarnya kalau kalian bekerja. Jadi bukan hanya kemampuan kalian yang diuji, kemampuan bahasa, tapi kemampuan kalian bersosialisasi, negosiasi dengan orang-orang ya. Yang paling berat adalah kita menempatkan diri bukan jadi seperti antek Korea, juga bukan seperti misalnya pemihaknya orang Indonesia gitu. Jadi bisa menempatkan diri itu tidak mudah. Terakhir belum terakhir, ada kelelahan fisik dan mental. Ya, karena pekerjaannya dan harus belajar, jadi secara fisik dan mental itu lelah. Mungkin kalau kalian lelah sekarang nggak apa-apa ya, Roman, itu lelah belajar ya. Kalau kalau kalian bekerja, lelahnya itu kalian ada tanggung jawabnya gitu loh. Sudah dibayar gitu kan. Kalau mahasiswa kan kalian yang membayar. Kalau waktu kalian nanti bekerja, kalian yang dibayar. Jadi kalian ada tanggung jawab gitu. Ya, mau nggak boleh gitu ngomong lelah kan. Misalnya dulu saya pernah ya waktu sekali pulang jam 4 subuh, azan subuh, itu jam 7 pagi sudah harus masuk. Saya agak telat sih, saya masuknya setengah 8. Tapi orang Korea sudah ada di situ. Ya, harus menemukan hiburan ya. Padahal di daerah saya itu waktu itu di Driorjo, bagi orang-orang yang di sekitar Surabaya itu jalannya jalan antar kota Gresik Selatan, Sidoarjo sama Surabaya, jadi hampir tidak ada hiburan kecuali ke Surabaya. Kemudian grogi menerjemahkan, ini nanti banyak ditemui. Gimana kalau grogi? Mau nggak mau kita harus mau gitu ya, bertanya ulang. Jadi kalau, oh iya tadi ngomong kayak gini benar apa enggak gitu. Kalau kalian grogi, kalian harus konfirmasi gitu ya. Intinya kalian coba dulu lah. Situasinya seperti apa? Situasinya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah ketika saya modul produksi, jadi saya membantu tim produksi, yang sebelah kanan implementasi IT di tim produksi, yang sebelah kanan ini waktu semuanya ada produksi, kan perusahaan itu dari hilir ke hulu ya. Jadi banyak ya, tidak hanya memproduksi saja, tapi ada distribusi, ada beli barang dan lain-lain. Nah, semuanya berkumpul. Nah, biasanya sih sebenarnya kalau mereka komunikasinya bahasa Inggris ya, karena beberapa sudah pandai bahasa Inggris, tetapi kadang-kadang orang Indonesia tidak bisa bahasa Inggris, orang Korea tidak lancar bahasa Inggris. Akhirnya interpreter yang maju ya. Kalian moodnya seperti apapun harus mau di interpreter. Rencana dan kenyataan. Ini cepat saja. Sering pulang malam. Dari awal hanya 2 bulan, diperpanjang hingga 10 bulan. Terus bekerja tidak hanya di satu kota, Yorobun. Saya pernah Jakarta, Surabaya, pulang balik cuma 1 hari. Kemudian awal makannya di kantin, tapi lama-lama kok saya merasa tidak merakyat gitu ya, kantin Korea. Akhirnya makanan juga rata-rata makan Korea kan. Akhirnya saya makan sama orang Korea, orang Indonesia di warung. Sama bapak-bapak gitu, malah ngobrol banyak, malah tahu yang harusnya tidak tahu gitu ya. Pekerjaan interpreter itu ini mungkin juga Bu Uni sama Bu Hana mengalami tidak hanya untuk proyek saja. Kadang-kadang pribadi juga ada gitu ya.
Nah, ini juga kalian juga nanti awalnya investasi ya, belajar gitu ya. Karena waktu saya itu, karena saya stres, jadi saya pelariannya gitu ya malah untuk award. Kemudian, ya ini tadi sudah. Kemudian pelajaran yang saya ambil dari kampus kedua saya, ketidaknyamanan itu membuat saya berkembang. Kemudian kalau kalian rencana A gagal, oh jangan panik gitu ya. Siapkan rencana B, C, D, E, F gitu ya. Kemudian bukan berarti kamu gagal gitu ya, kamu vonisnya gagal, tapi mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Itu kalian harus pahami, belum waktunya. Oke, tinggal 3 menit kan? Oke, kampus pertama UGM mendidik saya menjadi akademisi, sementara kampus di MIWON, kampus kedua saya mendidik saya menjadi praktisi. Kemudian kalian jangan banggakan alma mater, mentang-mentang UGM gitu ya, tapi tunjukkan kemampuan. Terakhir, hargai orang Indonesia sama dengan orang Korea. Oke, saya mau menunjukkan juga jangan tolak kesempatan. Ya, ini agak cepat ya. Contohnya, saya tuh tidak pede berbicara seperti panjang gitu ya di depan umum pakai bahasa Korea. Tapi kemudian disuruh lomba pidato. Ya saya ambil, saya coba, walaupun tidak menang gitu ya. Tapi lumayan kan ya walaupun masuk di portofolio. Kemudian yang ini, tidak bisa pede menerjemahkan interpreter gitu ya. Walaupun pernah kerja di Miwon misalnya. Tapi saya coba di Seoul Book Fair, keuntungannya malah ketemu orang-orang dari dunia penerbitan. Ya kan kalau kalian punya proyek atau penerjemahan buku gitu kan, bisa nanya mereka ada yang kosong enggak gitu kan. Kemudian ada juga program invitasi dari Ganaan School, ini ngundang Bupati Sukabumi. Saya waktu ini takut setengah mati karena ya nerjemahin bupati gitu ya. Ya, tapi akhirnya setelah dicoba, oh banyak banyak plusnya ternyata ya Robun. Nih, kemarin fotonya bisa dilihat nanti. Oh, tidak pede ikut forum internasional. Lah, saya tuh walaupun saya bisa bahasa Inggris, tapi tuh saya nggak pede aja gitu loh ketemu orang-orang internasional. Saya coba ASEAN Korean Youth Network, nanti tempat kerjanya Bu Hana. Saya malah dapat banyak ilmu gratis gitu ya. Jalan-jalan gratis juga. Nah, coba kalau saya tolak, saya takut. Ya udah gitu ya. Kegagalan itu pelajaran yang padanya kita harus berterima kasih ya. Kemudian penolakan itu menyakitkan, tapi menolak kesempatan itu ya Robun, menolak kesempatan itu lebih jauh menyesakan. Saya udah mengalaminya, wah itu nggak enak banget, menyesalnya itu loh. Kemudian hidup itu nggak seperti jalan lurus ya, tapi bisa belok. Itu maksudnya mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu. Tapi mungkin kita kadang-kadang perlu waktu memahami kok Tuhan tuh bikin kita harus memilih C, B gitu ya, bukan A gitu. Terakhir, networking adalah salah satu kunci sukses. Ini saya bilang 사람이 자산이라서 많이 사귀고 gitu ya. Nggak boleh pilih-pilih ya. Pilih-pilih dalam arti kata yang toksik ditinggalkan boleh, tapi kalau orang ini bukan dari UGM gitu, jangan ya. Karena networking itu sangat membantu kita nanti ya Robun. Jadi kalian walaupun mahasiswa, kalian cari network gitu ya yang sesuai dengan bidang yang kalian ingin geluti. Oke. Sepertinya sudah 20 menit, Pianda. Dek Yasunim. Oh, Yasunim, ini waktunya sebenarnya Oh, sudah. sampai 13.25, jadi Yasunim masih punya waktu sekitar 4 Oh, menit ternyata lagi. gitu. Saya soalnya menggunakan Ya. tadi ya. Oke. Oke, Oke, jadi silakan dilanjut dulu. saya cuma nambahin. Tadi saya agak cepet ya. Saya mau agak ya di sini. Saya mau bilang kalau kalian misalnya ada kesempatan lomba apapun, nggak pede, jangan tolak dulu. Misalnya ada lomba bikin vlog lah. Saya tuh paling gemes loh sama itu lomba vlog-vlog itu. Kenapa? Karena biasanya yang menang malah bukan jurusan bahasa Korea. Apa nggak sedih? Yang menang malah orang-orang di luar jurusan bahasa Korea yang kursus-kursus itu. Kan di KCCI itu kan kalian bersaingnya sama-sama mereka gitu ya. Jadi kalau kalian punya kemarin yang kemampuan bikin vlog, ayo dong tolong kalian coba gitu. Menang kalah nggak masalah ya, tapi kan kalian bisa sudah mencoba gitu. Nanti kalian tahu, oh bikin vlog itu susahnya begitu-begitu. Jadi nanti malah semakin maju. Kemudian kalau tidak pede ngomong gitu ya, dicoba.
Saya juga dulu saya paling nggak pede itu menerjemahkan lisan. Karena saya tuh takutnya nggak bisa mendeliver atau menyampaikan ya yang baik gitu karena seringnya saya tuh belibet gitu kalau ngomong dan juga saya sering lupa bahasa Indonesianya. Mungkin kalau di kelas saya aja saya sering minta mahasiswa untuk, oh ya bahasa Indonesia kira-kira apa gitu. Tapi ala bisa karena biasa, pengalaman itu jadi guru berharga gitu kan. Oh, jadi waktu itu saya Soulbook itu menjadi titik saya balik saya, oh ya saya berani untuk ngambil yang investasinya untuk mendampingi Bapak yang Sukabumi ini gitu ya. Yang di Sukabumi ini waktu itu penerjemahannya lebih kompleks ya karena mengunjungi pabrik gitu kan, kemudian juga mengunjungi pemerintahan, ketemu dengan ini bupati juga, bupatinya di daerah Gunsan. Jadi kalau di Korea tuh wilayah kabupaten tuh kecil ya walaupun setengahnya kabupaten Sukabumi. Misalnya orang Sukabumi itu 2 juta, bupatinya di Gunsan cuma punya penduduk 20.000, kecil 200.000 gitu. Jadi namanya sama-sama Bupati Gunsu, tapi beda jauh gitu ya. Terus ya itu salah satu pengalaman berharga. Kemudian kalau kalian mahasiswa seperti ini lebih banyak menurut saya. Forum internasional. Kalian, kan saya cuma bahasa Korea. Oh, jangan ya Yorobun. Mumpung kalian mahasiswa, mumpung kalian masih memegang nama mahasiswa, kalau ada kegiatan forum-forum internasional, baik yang ada hubungannya dengan Korea atau tidak, gitu, coba bagi yang punya minat ya. Ini hal yang saya baru lakukan ketika saya S2 karena S1 saya tidak berpikir ke situ gitu ya. Dan tidak ada yang menyuruh ke situ gitu ya. Dulu S1 lepas-lepas aja gitu ya. Itu ya Robon. Kalau kalian ada kesempatan ada apa MUN gitu ya. Mbak nggak pede bahasa Inggris, ayo coba gitu latihan ngomong bahasa Inggris atau latihan ngomong bahasa Korea juga itu ya. Banyak loh nanti di network itu kalian ketemu dengan orang dari luar gitu kan. Kalian bisa bertukar pikiran. Jadi jangan ditolak dulu kesempatan. Apalagi kalau kalian dapat kesempatannya. Kalau ada lomba, langsung gitu ya, coba itu. Mencoba adalah lebih baik ya. Soalnya ini tadi yang saya bicarakan, penolakan itu menyakitkan, tapi menolak kesempatan itu jauh lebih menyesakan. Oke. Gitu ya, Robon. Jadi kalau saya dulu menolak yang bekerja di kampus kedua gitu ya, saya akan merasa saya lulus tanpa ada pengalaman yang berharga. Maksudnya setelah lulus saya tidak bekerja di situ, mungkin saya akan lanjut S2 langsung gitu ya. Bisa saya tolak dan saya langsung jangan nunggu saja gitu. Saya mungkin banyak kehilangan kesempatan yang baik. Kemudian juga kehilangan kesempatan membuka jalan. Karena kalau kalian itu alumni, kalau kalian di perusahaan, kalian otomatis kan yang dikenal di sana. Kalau perusahaannya belum ada orang Indonesianya ya. Kemudian kalau ada, oh saya butuh ini, butuh baru, butuh penerjemah lain di proyek lain gitu. Otomatis kita kan carinya dari UGM juga itu. Jadi pembuka jalan itu juga penting ya Robon. Oke, sudah 25 ya. Baik, terima kasih Bu Iya, Alfi. semoga Menarik sekali bermanfaat. ya pastinya. Iya, menarik sekali dan pastinya bermanfaat ya Bu. Yang dapat saya simpulkan dari penjelasan dari Bu Alfi yang pertama, jangan takut gagal, jangan pernah menolak kesempatan yang ada di depan mata karena kita tuh nggak tahu kita tuh akan sukses di jalan yang mana, kita akan mendapatkan kesempatan di jalan yang mana. Jadi jangan takut mencoba ya Robun. Oke, selanjutnya nggak kalah seru akan ada narasumber lainnya yaitu tetap dosen dari program studi bahasa Korea, yaitu ada Ibu Iva Hanani atau Ibu Hana yang siap memberikan materi. Untuk berikutnya saya langsung persilahkan saja Ibu Hana untuk menyampaikan materinya. Oke, halo semuanya, selamat siang. Saya nggak tahu ya bakalan seru atau enggak. Saya mencoba menceritakan pengalaman bekerja saya. Sebelum saya jadi dosen atau sebelum saya kuliah S2, saya lulus bekerja dulu selama kurang lebih 1 tahun. Sama dengan Bu Alfi juga.
Bedanya adalah saya lulus tahun 2014, wisuda saya bulan Agustus. Saya lulusnya kondisinya itu sama seperti Bu Alfi, saya nggak pernah exchange ke Korea. Nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Karena alasannya rumah saya jauh dan 돈이 없었어요. Jadi untuk ikut organisasi kan saya harus stay di kampus sampai malam dan 밤이 되면 배고프잖아요. 밥을 먹을 돈이 없어요. Ya, keriku, jadi makanya saya nggak pernah ikut organisasi. Exchange pun tidak ya, cuma saya ikut program short program aja sekitaran 10 hari aja. Tidak pernah magang juga karena dulu sistemnya tidak ada magang untuk S1, jadi untuk D3 saja. Lalu saya part-time serabutan gitu, apapun yang bisa dikerjakan saya kerjakan. Tapi yang paling lama itu saya mengajar di UKM milik UNY, jadi mungkin teman-teman kalau berminat bisa cari-cari di teman UNY, ini punyanya student center apa ya, atau mereka membuka les-lesan berbagai bahasa gitu. Itu UKM tapi. Nah, itu untuk mahasiswa bayarannya lumayan ya untuk 1 jamnya itu waktu itu. Lalu prestasi saya cuma 1, juara 3 lomba pidato. Ya, lombanya sama dengan Bu Alfi. Ya, kita berangkatnya sama juga ke Jakarta. Cuma motivasinya bukan untuk mengukur kemampuan ya sebenarnya. Dulu lomba pidato itu saya mengincar hadiahnya. Jadi hadiahnya kan lumayan ya, $200 atau berapa gitu. Kalau saya bisa sampai ke Jakarta, paling nggak saya dapat $100 gitu kan. Karena waktu itu saya pinjam uang teman saya untuk bayar ini uang kuliah. Jadi yang saya incer itu duitnya untuk mengembalikan hutang ke teman itu. Akhirnya ya dapat juga, terus saya kembalikan uangnya. Saya lulus dengan level 3 topik. Untuk teman-teman mungkin sekarang karena kondisi prodi sudah semakin bagus ya, saya yakin level 3 itu sangat mudah untuk didapatkan. Bahkan beberapa teman-teman kalian ada yang sudah level 5 atau 6. Zaman kami itu susah sekali untuk mendapatkan level 3 topik karena materi yang diajarkan itu tidak seprogresif dengan yang diajarkan yang didapat teman-teman saat ini. Dulu itu kami tata bahasa itu hanya cuma sampai semester berapa ya, 3 atau 4 saja gitu, dan PBK pun juga nggak jelas. Pokoknya susah. Kita mau improve tetapi susah gitu, kondisinya tidak memungkinkan. Jadi ya maksimal kita bisa mendapatkan level 3 saja, dan itu nggak banyak juga. Saya lulus cum laude juga. Lalu skripsi saya tanpa revisi. Saya nggak revisi sama sekali. Nah, dan itu saya ingin lanjut S2, tetapi S2 satu-satunya jalan adalah dengan beasiswa, ya kan? Tetapi beasiswa itu dibukanya setiap bulan Februari setiap tahunnya. Nah, tetapi kan saya bulan Agustus wisuda, terus apa yang saya lakukan? Saya bekerja untuk mengisi waktu luang saya menunggu pengumuman beasiswa itu. Nah, saya bekerja itu semenjak Agustus sampai Desember 2014. Ini kontrak secara resminya seperti ini. Di sebuah proyek pengembangan masyarakat di DIY oleh SKHU. Ini proyeknya udah nggak ada. SKHU itu Universitas Korea ya, Songgonghui University. Jadi mereka kerjasama dengan UII. Jadi di UII Jakarta atas KM12 itu. Nah, melakukan pengembangan masyarakat seperti KKN gitu kalau misalnya kalian. Nah, nanti bekerja sama dengan banyak orang. Proyeknya sangat kecil, isinya hanya 2 orang Korea dan 2 orang Indonesia. Orang Indonesia saya dan 1 Sonbe. Job desk-nya apa? Penerjemah, interpreter, sekretaris, DLL. DLL ini literally DLL ya, Yorobun, apapun bisa dikerjakan. Nah, gimana saya bisa dapat ini pekerjaan ini? Seperti tadi yang sudah dibilang sama Bu Alfi, networking itu sangat penting. Jadi sebelumnya ada Sonbe yang bekerja di sini. Tetapi karena beliau mendapatkan beasiswa, maka 2014 Agustus dia sudah harus selesai. Nah, bulan Mei itu, semenjak bulan Mei saya sudah ditawari pekerjaan ini. Nah, terus kalau saya mikir, oh saya ada rencana S2, untuk nunggu sampai Februari, saya nggak mungkin nganggur karena saya nggak punya uang. Jadi saya, oke, saya terima pekerjaannya itu. Jadi 1 hari setelah wisuda, saya mulai berangkat bekerja. Modalnya apa? Ya modal badan aja, nggak tahu apa-apa, modal nekat. Belum pernah saya bekerja secara formal yang kayak itu. Kalau part time kan ya kita urusannya ini ya sama orang yang sesama kita gitu kan. Nah, disinilah mulai terjadi banyak drama.
Oke, tantangannya apa? Yang pertama adalah interpretasi. Interpretasi itu sangat sulit karena langsung. Jadi orang Koreanya ngomong apa, kita langsung menerjemahkannya ke bahasa Korea. Nah, itu biasanya di rapat-rapat ataupun ketika bertemu orang-orang desa. Nah, lalu interpretasi itu nggak enaknya adalah meskipun jam makan siang kita nggak bisa makan. Karena orang-orang yang menjadi tamu itu mereka minta ngobrol gitu dengan orang Korea dan nggak bisa bahasa Korea juga. Jadi kita sebagai interpreter menerjemahkan. Lalu banyak istilah bahasa Korea yang tidak pernah kita pelajari. Lalu selanjutnya penggunaan bahasa Korea saat berkomunikasi berbeda dengan yang kita pelajari di kelas. Gitu. Oh, misalnya kita mau bilang misalnya ya 매니저님 gitu, 팀장님 밥을 먹을래요? Itu kan tidak boleh, harusnya 밥을 드시겠어요 gitu kan seharusnya seperti itu. Nah, tapi saya tidak bisa. Nah, itu prosesnya sangat sulit sekali, dikuliahin lagi di situ. Lalu selanjutnya adalah yang paling ini menghadapi orang Korea yang ngadi-adi Yorobun. Jadi nggak semua orang Korea baik ya. Kebetulan saya bertemunya, meskipun kelihatannya lancar, tetapi saya bertemunya dengan orang yang kurang baik. Jadi orang ini menyuruh saya untuk mengerjakan hal-hal pribadi, pribadinya dia. Jadi orang ini sambil bekerja, dia S2 juga. Nah, tetapi karena dia tidak bisa bahasa Indonesia dan tidak bisa bahasa Inggris, terus gimana kalau ngumpulin tugas? Ya saya yang disuruh nerjemahin tugasnya. Dia nulis tugasnya dalam bahasa Korea, lalu saya disuruh untuk menerjemahkan. Karena di awal dengan kontrak kerja itu berbeda, jadi Yorobun nanti kalau misalnya bekerja silahkan dibaca baik-baik kontrak kerjanya. Di kontrak kerja itu saya hanya jadi interpreter dan penerjemah dan sekretaris gitu, dan hal-hal misalnya kayak bayar listrik kantor atau apa, nah itu juga ada, nah itu nggak masalah. Tetapi untuk mengerjakan hal pribadi ini tidak masuk dalam kontrak. Karena saya nggak suka gitu, saya kesel gitu, kenapa sih harus ngerjain ini itu gitu kan, semua kelihatan di muka saya gitu, muka saya nggak ngenakin. Nah, si orang ini, salah satu dari dua orang Korea tersebut, dia tidak suka dengan saya, dengan cara saya menolak itu, dan muka saya nggak ngenakin itu, nggak suka. Akhirnya dia kan saya tadi kerja Agustus Desember gitu, bulan September beliau mau memecat saya. Nah, terus tapi dia masih memberi waktu sampai saya dapat kerjaan baru. Selama memberi waktu itu saya balas dendam sama dia, saya tingkatkan kemampuan saya mau buat dia menyesal memecat saya. itu balas dendam saya gitu. Cincaru. Jadi oleh karenanya saya bekerja dengan sangat giat, deadline nggak pernah lewat, pokoknya bagus banget gitu. Akhirnya tibalah bulan Desember, saya meninggalkan itu, saya nggak mau lagi kerja di situ. Lalu bulan Maret saya dipanggil lagi untuk kerja di situ, tetapi saya mengajukan syarat, saya mau kerja di situ lagi asalkan tidak disuruh untuk mengerjakan hal-hal pribadi seperti menerjemahkan tugasnya dan lain-lain. Oke, orang itu sudah oke. Nah, saat itu juga ada pergantian manajer ya, ada manajer baru. Akhirnya karena saya digituin terus, meskipun saya sudah meminta untuk tidak diberi pekerjaan pribadi ya, tetapi masih tetap diberi, akhirnya saya melaporkan dia ke atasan yang ada di Korea. Ya, karena saya nggak mau menderita sendiri. Harus ada orang yang tahu. Nah, setelah itu di Korea nali nasoyo. Kacau balau gitu. Nah, sudahlah. Setelah itu saya dengan manajer baru lancar sampai saya berangkat ke Korea untuk ngambil S2. Gitu. Jadi pesannya adalah Yorobun harus berani bersikap. Kalau orang Indonesia kebanyakan pasif ya, disuruh ini, iya, aduh gimana ya kayak gitu, cuma menghindar saja. Kalau misalnya ada Korea karena banyak sekali orang Korea yang ngadi-adi kayak gini, itu Yorobun berani aja, ya, Yorobun berani. Yang perlu diketahui adalah Yorobun harus tahu harus kemana. Kalau melapor tuh harus kemana, biarpun udah harus tahu kontak-kontaknya atau lembaga mana gitu. Kalau di Korea pasti diproses. Di Indonesia memang nggak diproses, tapi kalau di Korea pasti diproses. Ya, itu tadi. Next, selanjutnya saya 2015 itu saya berangkat ke Korea.
Lalu 2017 saya mendapatkan kesempatan untuk internship di sebuah organisasi internasional namanya ASEAN Korea Center. Nah, ini letaknya ada di tengah kota ya, di dekat balai kota, di belakang balai kota. Saya bekerjanya hanya 3 bulan saja, Mei sampai Juli. Memang kontraknya seperti itu. Job position-nya project assistant, dan hari kerja saya hanya Selasa dan Kamis. Kadang hari Sabtu bekerja juga kalau ada acara atau hari lain ketika dibutuhkan. Ini saya waktu semester 3. Waktu semester 3 sebelum menulis tesis. Saya berhenti karena semester 4 saya harus menulis tesis. Nah, caranya dapat informasi dari untuk bekerja di ASEAN Korea Center ini apa saja? Yang pertama tuh lowongan ya. Saya dapatnya dari teman. Ingat, network itu sangat penting. Orang Korea itu sistemnya adalah rekomendasi, ya Robun. Jadi mereka agak gimana ya? Agak kurang suka bukan kurang suka ya, agak cenderung mungkin males ya untuk merekrut orang baru atau ketemu orang-orang yang baru. Jadi mereka biasanya minta rekomendasi dari orang yang sebelumnya pernah bekerja di situ. Karena ya mereka udah tahu yang bekerja di situ tuh orangnya seperti apa, pastinya sih ini merekomendasikan orang yang bagus juga. Gitu. Nah, ini dapatnya dari teman. Lalu kalau misalnya bukan dari teman, ya teman-teman bisa mencari lewat website. Nah, sudah dapat itu, lalu saya melamar, mengirim CV, dan lain-lain. Lalu wawancara, setelah wawancara, pengumuman ya via SMS atau email. Di Korea masih pakai SMS ya, walaupun bukan WhatsApp seperti ini. Di KakaoTalk pun tidak diumumkan, semua pakai SMS. Lalu setelah diterima apa yang dilakukan? Paperwork. Jadi harus melapor ke imigrasi dengan menyertakan surat keterangan. Nah, surat keterangannya itu ditandatangani oleh penanggung jawab mahasiswa asing di universitas kita. Karena ini berhubungan dengan hukum ya Robun. Kita hanya diizinkan untuk bekerja seminggu itu selama misalnya 15 jam saja. Kalau kita melebihi 15 jam atau kita melebihi 30 jam gitu misalnya. Nah, kita yang kena nggak hanya kita, yang kena adalah perusahaan atau organisasi yang rekrut kita. Nah, dapat itu lalu mau daftar di sini lewat online. Jadi apa saja nanti upload di sini, tidak perlu fotokopi KTP ya, di sini langsung ditulis semuanya. Setelah itu nanti kita diberitahu perkembangannya lewat SMS seperti ini. Misalnya, sudah dikumpulkan, sedang di-review. Terus habis itu kalau misalnya sudah selesai atau sudah terbit, diberitahu sudah terbit. Nah, setelah terbit itu kita login lagi, kita ambil suratnya, yang menyatakan bahwa kita diizinkan untuk bekerja. Nah, itu suratnya itu kita kumpulkan ke tempat kerja kita. Kalau saya posisinya di ASEAN Korea Center. Setelah itu, saya mulai bekerja. Saya mendapatkan kartu pegawai, karena tanpa kartu pegawai saya nggak bisa buka tutup pintu. Jadi di situ pintunya harus di-tap dengan kartu pegawai. Lalu setelah itu kerjaannya apa aja, job desk-nya apa aja. Job desk-nya enak ya Robun, karena ini kantor ASEAN Korea, jadi mereka membutuhkan wajah ASEAN. Ya, saya jadi resepsionis di ASEAN Hall. ASEAN Hall ini, ya. Lalu apalagi kerjaannya? Menerima telepon, menerima tamu, menyampaikan paket. Kalau ada paket ya kita bagiin ke ini paketnya siapa-siapa. Ngirim dokumen ke kantor pos, merapikan ASEAN Hall, nyapu, lalu memutar musik, ya, mencatat peminjaman dan pengembalian buku. Jadi di sini ada perpustakaan kecil ya Robun, yang isinya tentang ASEAN gitu. Nah, tugas resepsionis adalah mencatat peminjaman dan pengembalian buku juga. Kerjanya dari jam 9 sampai jam 6. Selanjutnya, membantu pekerjaan remeh-temeh di Information and Data Unit. Saya masuknya di Information and Data Unit. Pekerjaan remeh-temehnya apa? Paper shredding. Jadi menghancurkan dokumen, masukin laundry, ngambil baju-baju tradisional, terus beliin kopi. Jadi di bawah, di lantai bawah itu ada kafe. Jadi misalnya ada rapat, saya yang disuruh ini beliin makanan, kopi, lalu beli alat tulis dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya orang yang harga dirinya tinggi, ini lagi S2 kok, aku disuruh gini-gini, itu ya mungkin agak sulit ya. Saya masih 5 menit lagi. Tantangannya,
Tantangannya karena ini bekerja di Korea, Yorobun. Orang Korea kan cenderung mirip-mirip ya mukanya. Jadi adalah susah untuk menghafalkan nama dan wajah karena fotonya itu, foto yang dipampang di resepsionis itu berbeda dengan aslinya. Nah, itu agak susah. Lalu menghafalkan orang dengan unitnya. Kemudian menggunakan dua bahasa, Inggris dan Korea. Terkadang juga ada orang marah-marah melalui telepon. Jadi mereka komplain akan sesuatu hal karena saya mengangkatnya pakai bahasa Korea, mereka langsung tiba-tiba marah-marah gitu. Ini gimana sih ini gitu. Ketika sudah marah-marah saya mengeluarkan senjata saya. Saya ngomong pakai bahasa Inggris, mohon maaf, bolehkah ngomong bahasa Koreanya lebih pelan? Saya ini orang asing gitu saya bilang. Oh, terus mereka langsung, oh iya maaf gini gitu. Nah, kita harus tahu trik-triknya kayak gitu. Lalu selalu pulang malam setiap hari Kamis karena ada kuliah umum. Ya, semuanya belajar sendiri. Jadi tidak ada yang mengajari misalnya cara pakai ini gimana atau dokumen mengisi dokumen ini bagaimana atau mengurus ini apa. Enggak, kita semua belajar sendiri. Capek juga ketika ada acara seperti acaranya Bu Alfi itu, ASEAN Korea Youth Network. Lalu setelah acara pun kita juga harus mengantarkan mereka ke bandara. Nah, itu tugasnya ini ya, project asisten. Manfaatnya banyak, ada kemampuan bahasa Korea meningkat, lalu pengetahuan tentang ASEAN yang selama ini kita tinggal itu bertambah. Mendapatkan teman, pasti ya, orang-orang di kantor itu mereka baik-baik, lalu tahu tentang budaya bekerja di Korea. Lalu kita jadi sadar juga bahwa oh orang Korea itu ternyata sama aja dengan orang Indonesia. Mereka juga gibah Yorobun. Nah mereka gibahnya di mana? Di ASEAN Hall karena nggak ada orang lain. Kantornya itu posisinya beda. ASEAN Hall nggak ada orang, hanya ada resepsionis aja. Jadi saya selalu mendengarkan gibah-gibahnya orang Korea. Lalu mendapatkan banyak pengalaman. Ya. Selain itu mendapatkan kupon, tiket, dan souvenir gratis. Sering sekali. Atau kalau kopi gratis, snack gratis, dan lain-lain. Biasanya mereka suka. Ini salah satu foto-fotonya. Ini yang saya bilang kupon atau tiket untuk ke pameran pariwisata. Lalu ini bersama teman-teman unit. Ini ada Bu Febi. Lalu ini saya ketika jadi staf ASEAN Korea Youth Network. Ini malam puncak ASEAN Korea Youth Network. Itu setiap Juli ada Yorobun. Setiap Juli ada, jadi Yorobun nanti lihat-lihat saja di situ. Lumayan. Bisa ke Korea. Oke. Selanjutnya 2018 saya jadi dosen bahasa dan kebudayaan Korea. Di situ. Ya. Waktunya masih berapa ini? 1 menit. Oh, masih 2 menit. Oke. Ini agak, maaf ya saya ini. Why? Kenapa saya jadi dosen? Ya, karena saya tipenya adalah orangnya bosenan. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan dalam waktu yang lama itu hanyalah yang berkaitan dengan bahasa Korea. Itu, makanya saya tetap bertahan di bidang bahasa Korea karena saya satu-satunya yang menurut saya asik dan saya bisa bertahan lama ya cuma bahasa Korea aja. Sisanya kenapa lagi ya? Karena di Jogja banyak kesempatan, misalnya pameran seni, komunitas, tempat belajar gratis, itu banyak sekali. Saya suka di Jogja. Lalu ini ya masih alamnya masih banyak juga, so 좋아요. Gitu. Jadi dosen bahasa dan kebudayaan Korea itu tugasnya apa aja? Ya tugasnya ngajar, neliti, dan pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita keluar, kita melakukan sesuatu untuk masyarakat. Selain itu ngapain? Ngajar di Inkuls, ya, ngajar orang Korea, bahasa Indonesia. Lalu ini PAS, acara PAS. Sekarang kayaknya nggak ada ya, Yorobun. Mungkin dengan Gyeongbuk gitu. Lalu ke Korea mendampingi mahasiswa untuk acara PAS ini. Mengisi seminar dan juga membuat ini ya seperti standar gitu dengan kementerian dan lain-lain. Jadi meskipun kelihatannya kuliahnya dikit, tetapi sebenarnya yang dikerjakan banyak. Itu sih. Hal yang menyenangkan ya kalian-kalian itu adalah salah satu dari bagian hal yang paling menyenangkan. Oke, sudah habis Yorobun waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Sepertinya informasinya terlalu banyak ya. Silakan Fianda.
Wah, terima kasih. Iya, terima kasih tentang dulu sempat part-time juga, dan kuncinya itu ya Bun, jangan gengsi, ambil kesempatan yang ada, Betul. dan lagi bisa dikerjakan, kenapa enggak, kayak gitu ya. Oke, oh iya, mengingatkan kembali, nanti akan ada sesi tanya jawab atau Q&A. Jadi buat teman-teman semua yang mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti kepada Kiasunim, bisa disampaikan atau sekarang di-keep dulu untuk diri sendiri. Nanti ketika sudah saatnya boleh ditanyakan melalui room chat atau boleh on mic ya. Nanti akan ada saatnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu ada dosen dari program studi bahasa dan kebudayaan Korea juga, yaitu Ibu Uni atau Ibu Sri Wahyuningsi yang akan menyampaikan materi. Kepada Ibu Uni akan saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Vianda. Ini tadi suaranya Vianda sempat macet-macet atau dari saya, internet saya ya? Vianda. Dari saya Bu, Iya. saya kurang Oke. stabil memang. Jadi dari saya lancar ya. Oke, saya coba share screen dulu. Tadi seru-seru sekali ya mendengar cerita dari Alfi Kyosunim dan Hana Kyosunim. Saya jadi malu punya saya sepertinya tidak seseru beliau berdua gitu. Untuk kali ini saya lebih ingin share lebih ke pengalaman pribadi ya. Nanti mohon dimaklumi kalau banyak curhatnya gitu. Sebentar. Nah, kemarin sebenarnya di briefing dulu ya sama Ibu Alfi. Hari ini saya menyampaikan work ethic, tapi sebenarnya kalau yang work ethic ini kalau dalam bahasa Indonesia, sebentar, saya timer juga. Dalam bahasa Indonesia itu etos kerja ya, yang saya terapkan selama saya bekerja begitu. Nah, ini sebenarnya ada teorinya, tapi kalian karena ini sesi sharing bukan sesi kuliah ya. Jadi silakan nanti kalau ingin penasaran apa sih etos kerja itu ada teorinya, nanti kalian bisa cari sendiri di internet banyak. Nah, ini perkenalan sedikit, mungkin ada yang tidak tahu gitu. Saya lulus tahun 2016, waktu itu kumlot, nyaris kumlot ya. Untungnya masih kumlot gitu. Saya lulus 4 tahun 11 bulan. Jadi ketika saya telat satu bulan aja itu sepertinya tidak bisa kumlot ya gitu, karena saya sempat exchange 1 tahun. Jadi waktu saya habis 1 tahun di Korea dan waktu itu sistem di prodi belum sebaik sekarang. Jadi masih banyak sekali nilai yang belum bisa ditransfer. Saya 1 tahun di Korea itu hanya sekitar 6 SKS atau berapa SKS yang bisa saya transfer. Jadi setelah pulang saya ngos-ngosan mengejar SKS yang ketinggalan ya gitu. Kemudian jika Hana Sonsenim dan Alfi Sonsenim itu mulai kuliah S2 setahun setelah beliau lulus, saya mulai 2 tahun. 2 tahun setelah saya lulus dari S1 dengan 3 kali percobaan. Jadi saya mendaftar KGSP itu 3 kali ya Robun, tidak langsung lolos, 3 kali, 2 kali di embassy track, dan 2 kali itu saya wawancara. Oke, terima kasih. 2 kali wawancara, tapi saya gagal, dan akhirnya saya langsung ke university track untuk tentang beasiswa. Mungkin di lain waktu ya kita bisa sharing gitu. Sekarang saya ingin menceritakan pengalaman tempat kerja saya yang pertama. Ini juga bisa disebut sebagai kampus kedua ya tadi menurut Alfi Sonsenim. Ini benar sekali karena ketika kita lulus dari S1 kita merasa sudah selesai belajar, tapi jangan salah, kita itu artinya kita masuk ke tempat belajar yang baru ya. Ini benar-benar kita seperti saya ketika pertama kali masuk benar-benar seperti belajar dari nol gitu. Nah, ini nama tempatnya adalah Yayasan Globalisasi Semal Indonesia atau disingkat YGSI. Kalau zaman dulu mungkin namanya masih Semal Globalization Foundation.
Sepertinya ini lanjutannya dari SKHU ya. Kemudian ini tempatnya dulu kantor pusatnya sampai tahun 2020 ini ada di Fakultas Filsafat lantai 5 UGM gitu. Sekarang sudah pindah di Atmajaya ya Atmajaya, sudah pindah di Atmajaya. Saya bekerja di sini tahun 2016 sampai 2018, 2 tahun, cukup lama menurut saya karena planning saya waktu itu hanya 1 tahun. Nah, ini tempat kerjanya seperti apa sih? Ini sebenarnya mirip ya dengan tempat kerja Ibu Hana tadi, proyek gitu, Yayasan Nirlaba yang membuat proyek semacam desa percontohan. Fokus dari kegiatannya itu pemberdayaan perempuan, kemudian pertanian, seperti itu. Jadi membina desa, seperti itu ya, dengan istilahnya sih mencontoh gerakan Semaul ya, terlepas dari kontroversi politik terkait Semaul Undong ya, yang penting waktu itu ini ada tempat kerja, saya ingin bekerja, saya butuh uang gitu, makanya saya memilih YGSI. Sebenarnya alasan utamanya itu adalah kenapa saya memilih YGSI atau SGF ya, itu yang pertama dan utama, saya masih ingin merawat kemauan saya untuk S2. Nah, itu semuanya hampir sama ya dengan kedua semsenim tadi. Saya masih ingin S2, entah nanti di Indonesia, entah nanti di Korea, saya masih ingin S2 pokoknya gitu. Kemudian saya memilih di sini karena dia ada di Jogja, dekat dengan gaji yang cukup di atas rata-rata dibandingkan di tempat lain gitu ya. Kemudian apalagi tempatnya di UGM, ketika nanti saya butuh surat-surat apa gitu, saya tinggal lari ya ke fakultas gitu untuk minta gitu kalau misalnya butuh untuk surat-surat S2, misalnya untuk persiapan S2 seperti itu. Dan kemudian saya dulu mikirnya simple, oh ini karena pemberdayaan masyarakat, nanti misalnya saya mau daftar LPDP kayaknya bisa nih buat poin gitu. Saya memang motivasi awal saya seperti itu, tapi saya ingatkan apapun motivasinya, ketika kalian sudah memilih mau kerja di mana, mau melakukan apa gitu ya. Kalau saran saya sih, bagaimanapun juga kalian harus sadar ya, berdedikasi dengan apa yang kalian pilih gitu. Kalau kalian sudah milih kerja di situ ya kalian sungguh-sungguh kerja di situ. Misalnya ini yang saya terapkan ya. Jadi ini presentasi kali ini mungkin saya lebih ke arah cerita pribadi yang terkait dengan apa perilaku apa sih yang saya terapkan ketika saya bekerja selama 2 tahun di YGSI, dan ini tentu saja setiap orang bisa berbeda, nanti kalian bisa menyaring-nyaring sendiri ya. Nah, apa tuh itu YGSI? Ini mungkin kalian agak bingung, saya di mana gitu. Saya dulu ketika di YGSI saya memakai jilbab ya, Yorobun. Nah, ini kegiatannya, saya waktu itu ditempatkan juga di desa di Gunung Kidul. Saya harus tinggal di desa, jadi saya ngekos itu, cari kos itu di daerah Wonosari, itu pusat kotanya Gunung Kidul, tapi tetap saja berbeda dengan di Jogja ya. Mungkin ada yang sekarang ada di antara kalian yang kerja rumahnya ada di situ, mungkin tahulah ya perbedaannya dengan di situ. Nah, job desk utamanya itu dituliskan sebagai penerjemah, tapi apa yang realita yang terjadi penerjemah dan lain-lain ya, tentu saja ini salah satu ciri khas dari kantor di Korea, kantor Korea di Indonesia, jadi penerjemah dan lain-lain. Menerjemahkannya waktu kapan aja sih gitu. Ini yang foto paling besar itu sebenarnya waktu semacam peresmian, jadi ada proyek air gitu semacam PDAM, tapi punya desa gitu, dibangun di desa itu, kemudian sudah selesai dan diadakan acara peresmian, karena ada waktu itu mendampingi Sunsenim yang ditempatkan juga di situ. Waktu itu ada 2 Sunsenim orang Korea, dan saya mendampingi beliau sebagai penerjemah gitu ya. Jadi ketika beliau pidato, beliau apa itu mau tidak mau harus menerjemahkan, dan ini mungkin sama dengan interpreter yang lain juga. Tadi Hana Sunsenim juga Alfi Sunsenim, ketika baru pertama kali itu tentu saja grogi, tapi lama-kelamaan ya wes lah namanya job desk gitu kan. Terus lama-lama saya menyadari bahwa ketika kita menerjemahkan, apalagi untungnya saya bersama dengan Sunsenim ini kan kayak setiap hari hampir ketemu ya, jadi saya sudah paham, meskipun beliau pakai saturi pun saya sudah paham beliau itu cara berpikirnya seperti apa, beliau itu
orangnya seperti apa, jadi sudah bisa menebak kira-kira tuh beliau mau ngomong apa sih, itu sudah tertebak ya. Kalau kita sebagai penerjemah sering bersama orang yang kita terjemahkan, itu tuh lama-lama kita tuh jadi hafal dengan beliau ini gitu. Bahkan beliau tuh mau mengatakan apapun itu kita bisa hafal, jadi lebih cepat gitu processing penerjemahan di kepala gitu ya. Kemudian ini salah satu kegiatannya juga karena pemberdayaan perempuan ya, jadi sekolah lapang. Jadi saya belajar selain belajar menerjemahkan di sini, saya juga belajar pertanian di yayasan ini. Jadi saya jadi tahu bagaimana menyemai, saya jadi tahu caranya berkebun dari sini ya. Justru itu ilmu-ilmu yang saya tidak ekspektasi bisa dapatkan melalui yayasan ini. Kalau menerjemahkan itu sudah tentu pelajaran baru ya, karena kan yang diterjemahkan bukan hal-hal yang selama ini pernah saya gunakan, misalnya istilah-istilah dalam pertanian, istilah-istilah dalam pembangunan, istilah-istilah dalam MOU gitu. Kemudian rapat, biasanya ada rapat internal, ini hampir seminggu sekali ada rapat dengan desa, karena waktu itu kantornya ada di desa ya, di Balai Desa Bleberan. Kalau ada di antara kalian yang tahu air terjun Srigetuk ya, itu desanya ada di situ. Air terjun Srigetuk itu punya desanya itu, dan itu mungkin kalau pergi ke sana lewat ya balai desanya. Nah itu dulu ada, sekarang sekarang masih ada, sekarang malah kantornya lebih keren. Jadi ketika saya selesai, saya waktu itu keluar dalam posisi sudah beres, jadi sudah beres kantor, jadi saya pergi sebelum sempat merasakan kantor yang baru yang lebih bagus, jauh lebih bagus gitu. Nah ini saya karena foto dokumentasinya tuh banyak sekali dan saya malah tidak bisa memilih, makanya saya memilih dari dokumentasi Instagram saya. Saya dulu suka sambat memang ketika di sini gitu, jadi kerjaannya banyak sekali gitu kan. Selain menerjemahkan, saya kan karena sebagai salah satu-satunya orang Indonesia yang membantu di situ yang bisa bahasa Korea ya, otomatis tugas saya jadi banyak menyampaikan informasi ke pihak sana sini sana situ gitu, dan itu pihaknya banyak sekali ya, para pihak yang berhubungan dengan proyek itu gitu, mulai dari pemerintah, desa, warga desa, itu semuanya berhubungan gitu, dan lewat mana, lewat saya gitu, sampai ada satu momen HP saya tuh rusak, saya tuh bahagia sekali karena itu jadi alasan saya tidak perlu menghubungi banyak orang gitu kan. Cukup capek juga tiap hari harus melihat WhatsApp dan menyampaikan ini itu, membalas WhatsApp itu pekerjaan salah satu cukup bikin capek sih kalau saya pribadi. Kemudian yang kedua, ini saya sebelum keluar itu sempat jadi sekretaris juga, jadi membuat surat, itu juga salah satu job desk ya, membuat surat undangan dan yang lain-lain. Kemudian job desk yang lain ini D-7, jadi sebelum saya pergi ke Korea, saya sempat mendapat job desk yang sangat banyak, dan ini malah justru kata salah satu teman saya, mumpung belum pergi gitu kan, jadi dimanfaatkan, dikasih tugas sebanyak-banyaknya, pokoknya ini harus beres gitu. Akhirnya ini ada ratusan nota dengan pembelian barang juga ratusan juta, itu saya yang handle semuanya, mulai dari menyampaikan PUMISO gitu, jadi surat anggarannya, kemudian dicairkan, nanti saya yang transaksi, saya yang bikin laporan, jadi semuanya saya. Kemudian ini hari terakhir ketika saya pamitan gitu, kira-kira seperti itu, saya sudah mau pulang pergi S2 gitu. Nah ini sebenarnya ketika saya masuk pertama kali di yayasan ini, saya sudah berbicara dengan direkturnya, Sujang Nimnya. Di awal, saya sudah mengatakan bahwa saya ingin S2 gitu. Beliau mungkin jadi kayak agak gimana gitu ya, melihat saya baru masuk kok mau bilang mau S2 gitu. Tapi beliau juga mengatakan bahwa kalau mau S2 ya terserah, tapi saya tidak akan memberikan surat rekomendasi kalau belum 3 tahun bekerja gitu kan. Padahal awalnya emang saya juga berpikir, oh bisa nih nanti minta surat rekomendasi beliau. Tapi terus beliau sudah mengatakan di awal seperti itu, saya juga, oh ya sudah, tidak masalah gitu kan. Saya tidak akan mengharapkan rekomendasi dari Anda gitu. Kemudian akhirnya saya, meskipun saya sudah mengatakan saya S2, mau S2, tapi saya berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya, karena itu tanggung jawab saya sudah memilih bekerja di SGF gitu ya, SGF atau YGSI. Jadi apa sih yang saya terapkan selama 2 tahun bekerja di YGSI? Itu yang pertama, tepat waktu. Itu tentu saja, kalian mungkin tahu kalau orang Korea itu tepat waktu, dan ini menurut saya salah satu poin
positif ya yang bisa kita pelajari sebagai orang Indonesia yang biasanya suka telat gitu. Jadi orang Korea itu suka tepat waktu. Nah ini tapi saya kadang-kadang tepat waktunya kelewatan. Jadi kalau orang Korea itu kan kalian mungkin pernah dengar ada budaya ketika Sojangnim atau ketua kan yang atasannya belum pulang, bawahannya tuh nggak berani pulang gitu kan. Saya bukan tipe orang yang seperti itu. Saya adalah orang yang ketika 9 to 5 ya sudah, saya ketika kerjaan saya sudah selesai jam 5 Sojangnimnya belum pulang, kenapa saya tidak ada alasan untuk tetap duduk di situ gitu. Saya harus melakukan hal lain gitu kan. Jadi kayak yang saya selalu pulang tepat waktu. Beliau pernah bertanya, kamu kenapa pulang lebih awal? Oh tidak, ini tepat waktu, saya bilang gitu. Jadi saya tetap pergi, meninggalkan teman-teman saya yang mungkin lebih memilih untuk bertahan di kantor. Kadang-kadang alasannya dulu saya pernah bertanya, kenapa sih kamu suka lembur misalnya gitu. Soalnya saya juga bingung kalau di rumah ngapain. Masa sih kamu nggak punya kehidupan pribadi? Ya sebenarnya saya ketika pulang juga tidak melakukan apa-apa, tapi saya tidak mau terus-menerus berada di kantor gitu. Jadi itu salah satu yang saya terapkan ya, jadi harus tepat waktu gitu. Berperilaku sopan itu juga, saya termasuk orang yang suka emosi di kantor gitu. Jadi saya sadar itu gitu, bahwa bahkan saya dijuluki di kantor itu ya, Pyujong Bali Andenen Jipon Ilteng ya. Saya mungkin mirip-mirip dengan Ibu Hana gitu. Jadi kalau tidak suka kelihatan tidak suka, kalau marah saya meledak-ledak gitu. Saya sering marah. Saya katakan saya sering marah, nggak cuman ke orang Indonesia ya. Ke orang Korea pun saya marah gitu. Saya pernah marah seperti itu. Tapi pada prinsipnya itu memang sesuatu yang tidak bisa saya toleran gitu. Nah, itu menjadi salah satu ciri khas saya, tapi saya jadi belajar, dan sekarang mungkin kalian tahu saya sudah itu kok, saya sudah belajar untuk mengendalikan emosi saya, kemudian mau belajar dan mendengarkan dan aktif bertanya itu tentu saja, karena kan ini tempat baru, kita benar-benar baru, tidak tahu dunia pertanian, jadi otomatis kita harus mau mendengarkan dari banyak pihak ya, dari warga desa, jadi dari orang Korea dan semua pihak gitu. Jadi posisi penerjemah itu sekali lagi harus digarisbawahi, kita itu bukan anti Korea, kita tuh juga tidak boleh selalu memihak kepada orang Indonesia. Jadi kita tuh kalau bisa sudah punya itu sendiri ya, udah punya prinsip sendiri gitu, mana yang kelihatannya benar, mana yang salah gitu. Ini tidak boleh, ini kayaknya boleh gitu. Dari diri kita sendiri itu juga udah harus kuat gitu. Kalau dari saya seperti itu. Kemudian selanjutnya paham dengan job desk. Nah ini kadang-kadang menjadi salah satu ciri khas. Kemarin ada beberapa itu juga ya, semacam evaluasi gitu. Ini sejaning saya ketika saya 2020 ini menjadi dosen, beliau kan ketemu saya terus bilang, bedanya kamu dengan yang lain tuh apa sih gitu kan. Beliau mengatakan sebenarnya kalau secara care ilcaranan gonen, sebenarnya ada orang lain yang lebih care gitu, tapi saya paham job desk saya katanya gitu. Jadi saya paham ketika saya job desk saya ini, saya melakukan ini dengan baik, dan ketika job desk saya sudah selesai, saya tahu saya itu harus melakukan apa gitu. Karena kadang-kadang ternyata ada karyawan yang dia sudah selesai job desk-nya, dia menunggu atasan untuk diperintah gitu kan. Nah, itu kalau bisa kalian sudah memasuki dunia kerja, kalian paham kalian tuh ngapain tuh di situ, kalian tuh tugasnya apa. Jadi tidak usah menunggu pekerjaan, tapi juga ingat jangan terlalu menyita waktu kalian hanya untuk bekerja ya. Jadi tepat waktu, berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu gitu. Kemudian ini tidak membicarakan aib kantor kepada yang bukan karyawan kantor. Ini sebenarnya agak bikin tape ya, karena kan namanya orang bekerja itu pasti adalah gibah gitu. Nah ini sebenarnya saya juga sering gibah, tapi saya sudah berprinsip bahwa aib kantor itu bisa juga menjadi aib saya gitu. Jadi saya hanya akan membicarakan aib kantor itu kepada yang hanya karyawan di antara satu kantor gitu. Nah ini salah satu foto kami dulu ketika perpisahan gitu ya. Nah ini kemudian dari ini sebenarnya secara intrapersonal, meskipun sikap-sikap saya seperti itu tadi, ternyata saya juga tidak expect ya kalau saya itu termasuk karyawan yang di 2 menit lagi, karyawan yang disukai oleh sojanim saya gitu. Meskipun saya orangnya kayak gitu, saya sering marah ke beliau, saya sering protes ke beliau gitu, ternyata
saya termasuk yang disukai. Nah, itu hasilnya lagi-lagi berhubungan dengan link. Saya ketika di Korea, saya dapat 2 kali kerja part-time itu dari beliau. Dan itu dari kerja part-time yang hanya seminggu, saya bisa punya cukup tabungan banyak untuk mudik ke Indonesia di tahun pertama saya kuliah. Nah, ini kenapa saya ngambil foto di sini, karena ketika saya exchange 2013, saya belum sempat ke tempat ini, dan saya berjanji nanti pokoknya harus ke Korea lagi, saya mau pergi ke Bulguksa, saya belum ke Bulguksa gitu. Akhirnya saya melalui beliau, dan ternyata programnya ada jalan-jalan ke situ, Semal Yeonsu, yaitu orang Indonesia diajak ke Korea, dan saya menerjemahkan handling acaranya. Itu saya dapat kesempatan ke Gyeongbuk Aneo, ke Bulguksa gitu. Kemudian ini tahun 2020, jadi ketika saya awal masih mungkin 2020 masuk ya, saya juga part-time lagi di SYGSI itu, posisinya part-time, dan saya minta gaji itu 2 kali lipat dari sebelumnya. Dari ketika saya bekerja di situ, beliau langsung oke. Tapi ketika setelah selesai dengan pekerjaan itu, nah ini kan pekerjaan menurut saya sangat banyak ya, waktu itu menerjemahkan. Ketika pekerjaan sudah selesai, saya bicara lagi ke beliau, saya minta gajinya naik 3 kali lipat. Dan beliau mau, oke gitu. Nah, itu salah satu dari contoh ketika kita gimana ya, kita tidak bisa membuat semua orang tuh suka sama kita, tapi kita juga tidak perlu sampai kalau benci orang tuh benci gitu kan ya. Jadi ya udahlah gitu. Semua orang kayak gitu gitu. Oh, ini waktunya sudah selesai ya, intinya kayak gitu. Dan sebagai bonus lagi, melalui yayasan ini juga saya bertemu dengan 선생님이 결혼할 사람을 만나게 됐어요. Jadi menurut ini 2 tahun yang cukup berharga juga ya, karena waktunya sama dengan ketika saya S2 gitu, meskipun ceritanya beda, tapi 2 tahun ini saya juga belajar gitu. Jadi bisa jadi sebagai kampus kedua juga. Mungkin itu cerita atau curhat saya siang ini ya. Kalau ada yang bermanfaat silahkan dimanfaatkan, kalau tidak berarti silahkan lupakan. Oke, terima kasih. Silahkan Vianda. Vianda sih. Baik, terima kasih Bu Uni. Teman-teman ingin bertanya apakah suara saya sudah jelas atau masih seperti robot? Apakah sudah jelas suaranya? Masih agak macet-macet sih. Halo, Macet-macet. apakah suara saya sudah jelas? Soalnya tadi sempat putus-putus. Masih agak macet sih. Oh, maaf ya. Harusnya memang kurang stabil. Baik. Sambil jalan ya, terima kasih atas presentasi dari Ibu Uni. Terima kasih presentasinya dari Ibu Uni, sangat bermanfaat sekali dan pastinya memberikan pelajaran ya untuk kita semua bahwa ya menyukai dan membenci seseorang tuh sewajarnya saja, jangan terlalu seperti itu, dan memahami job desk itu adalah hal yang sangat penting, seperti itu ya teman-teman. Baiklah. Maaf semuanya barusan keluar. Memang sinyalnya kurang stabil. Baik. Oke, izin off cam dulu ya mungkin karena sinyalnya tidak baik. Baik. Sekarang sudah lebih baik saya harap. Untuk acara berikutnya akan ada sesi tanya jawab atau Q&A yang akan kita lakukan. Tata caranya adalah kalian yang memiliki pertanyaan peserta di sini boleh bertanya atau menyampaikan pertanyaannya, boleh on mic atau melalui chat. Oke, kami akan menunggu 5 menit dari sekarang. Teman-teman yang mempunyai pertanyaan boleh disampaikan kepada ketiga narasumber kita atau pada salah satunya boleh.
saya persilahkan. Sambil menunggu boleh sambil minum dulu, mungkin ada yang ingin ke kamar mandi karena 5 menit itu cukup lumayan ya, lumayan panjang. Jadi boleh bertanya. Silakan. Ada nomor-nomornya aku nggak tahu nih. Nomor apa? Oh, itu paling nomor. Buat mahasiswanya kalian. Permisi Kak, mau izin bertanya? Langsung aja Kak ini Kak berarti. Ya, silakan boleh. Oh ya. Jadi saya mungkin mau bertanya ke Bu Hana. Jadi Ya. tadi kan saya lihat kalau Bu Hana mendapatkan gelar cum laude ya Bu saat lulus. Saya ingin bertanya Bu, apakah selama Bu Hana menempuh perjalanan di kuliah, apakah itu Bu Hana juga sibuk dalam organisasi kuliah mungkin, atau mungkin sibuk dalam event-event kuliah juga, atau mungkin lebih berfokus terhadap studi-studi dan juga mencari mungkin exchange atau mencari part-time juga gitu. Ya, Oke. makasih Bu. Iya. Gimana Vianda, dikumpulkan dulu ke pertanyaan-pertanyaannya atau langsung dijawab? Karena ini pertanyaannya lisan, jadi boleh langsung dijawab saja, Bu. Oke. Jadi selama kuliah itu saya kuliah mendengarkan. Saya selalu rajin kuliah, tugas mengumpulkan, pokoknya itu semua kewajiban saya laksanakan. Cuma kalau untuk sibuk di lain event atau apa tidak. Ya karena event ya itu tadi ya, saya lebih ke pertimbangannya lebih ke ekonomi karena kan yang namanya event kan pasti banyak rapat, biasanya malam-malam juga gitu kan, terus banyak ke sana ke sini gitu. Terus kalau misalnya saya kurang tidur, saya capek, saya jadi nggak bisa fokus di kelas gitu. Saya nggak pernah belajar di luar. Jadi misalnya jadi menurut saya belajar itu hanya di kelas aja gitu. Jadi kalau misalnya saya udah memperhatikan fokus di kelas ya sudah cukup gitu. Lalu kunci lainnya adalah saya sering latihan bahasa Korea sama teman saya. Nah, jadi misalnya ngomong kan ini di FIB itu kan dulu itu tuh kantin itu sering penuh ya ini untuk teman-teman yang pernah offline itu kantin itu selalu penuh pasti rebutan tempat. Nah, iya kan. Terus abis itu biasanya kita tuh selalu ngomong pakai bahasa Korea gitu. Oh iya yang di sana cuki 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 kaca gitu kan. Pasti kayak gitu. Atau kalau misalnya ada yang lewat gitu kan. Oh, 잘생겼다. Oh, 예쁘다 gitu. Kita selalu jadi mempraktekkan bahasa Korea dalam kehidupan sehari-hari. Untuk organisasi, event dan lain-lain saya tidak sebenarnya ingin tapi kesempatannya tidak ada. Sebenarnya kalau misalnya ada teman-teman yang suka event dan lain-lain itu tidak apa-apa. Asalkan yang paling penting adalah kewajiban Yorobun di kampus tuh ngapain? Kuliah kan? Nah, itu jangan dilupakan. Itu yang paling utama. Gitu. Apakah sudah menjawab, Neo? Sudah Bu, terima kasih. Neng. Mau nambah ya walaupun pertanyaannya ke Bu Hana, karena waktu dulu tuh kalau Bu Hana sibuk belajar, kalau saya tuh sibuk di luar. Ya Bu Hana ya. Tapi tuh tidak, apa ya, kalian nggak bisa kalau bilang sibuk di luar, terus kemudian tugas kampus tidak dikerjakan tuh, bukan ya, kalian kewajibannya belajar, kalian justru gunakan itu tambahan. Kenapa kalau banyak yang mahasiswa mencari di luar, ya karena untuk tadi networking gitu ya. Kalian networking di kampus jurusan lain, ada KKN kan, KKN kalian mungkin nanti udah offline ya, mungkin. Kalau kami offline jelas, itu juga networking. Jadi kalau misalnya pertanyaannya jadi Bu, jadi mana Bu lebih baik, mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa yang cari portofolio? Itu kan biasanya pertanyaannya.
Mana yang itu? Jadi kupu-kupu atau portofolio? Dua-duanya boleh, tapi kalian harus tahu tujuannya dong. Tujuannya misalnya kupu-kupu itu karena ada mungkin pertimbangan ekonomi atau dia bekerja. Jadi tidak ada kesempatan dia untuk portofolio yang seperti mahasiswa lainnya yang punya kesempatan gitu ya. Kan kita tidak bisa ngejudge tuh semua mahasiswa kupu-kupu tuh cuma kuliah pulang, nggak bisa. Semua orang ada templatenya sendiri-sendiri. Makanya kayak Bu Hana tuh mungkin yang termasuk kupu-kupu tapi karena ada alasannya juga gitu. Tapi toh Bu Hana bisa mencapai tujuannya, tergantung tujuan kalian gitu. Jadi tujuan itu dicapai dengan cara dua gitu loh ya Robun gitu. Bisa dengan kupu-kupu tapi kalian kemampuannya bagus, juga ikut lomba, nggak nolak kalau disuruh lomba, nggak nolak kalau ada kesempatan gitu ya. Nah, kalau kalian mahasiswa yang suka seperti saya cari portofolio, nggak mengabaikan tugas, kalau disuruh numpuk ya numpuk tugas ya gitu, saya rasa akan bertemu kok di tujuan walaupun caranya beda. Itu tambahannya. Sama ini ya Robun, mungkin kan karena kita online agak susah ya. Kalau offline itu dulu ada namanya Inkurs di Gedung Sugondo lantai 4, itu banyak orang Korea. Nah, itu langsung aja berteman, cari teman orang Korea di situ, memanfaatkan kesempatan. Itu kesempatannya buat kalian ngobrol-ngobrol, dia belajar bahasa Indonesia, kalian belajar bahasa Korea. Atau karena online suka chatting kan pakai apa itu? Apa Tinder kayak atau apa gitu kan. Nah, itu cari teman orang Korea, ya buat kalian praktek bahasa Korea kayak bilang, "Oh, hari ini aku belajar ini." gitu. Hari ini belajar ini. Nah, itu kan juga udah jadi sebenarnya kalian tuh udah belajar gitu, belajar sambil bermain sebenarnya. Nah, itu bikin fun aja sesuai kalian sukanya apa. Suka chatting, ya udah chatting aja gitu sama teman-teman. Belajarnya dari situ. Suka drama, ya nonton drama sebanyak-banyaknya. Gitu. Yang penting itu tadi kewajiban tidak lupa. Ada apa misalnya kayak volunteer, mahasiswa volunteer ya udah bukan pendaftaran ikut aja. Ikut aja pokoknya semuanya. buat seru-seruan aja. Itu sih. Udah tambahannya dari saya. Mungkin ada yang lain mau tanya itu, Fian? Permisi, mohon izin bertanya. Waktu yang tepat untuk melakukan exchange itu semester berapa ya, Bu? Terus apa saja hal-hal yang perlu disiapkan misalnya saya ingin melakukan exchange gitu. Terima kasih, Bu. Mungkin Bu Uni yang bisa menjawab. Uni, karena yang pernah exchange. Ya, sebenarnya tuh untuk exchange saya kurang tahu ya sistem di prodi sekarang seperti apa. Kalau zaman dulu itu exchange itu ditentukan ya, Bun. Di semester waktu itu saya berangkat di semester ketiga 2013. Oh ya, semester 3 menuju 4 waktu itu topik saya masih topik 2 ya, Bun. Jadi saya sampai sana banyak danghuangnya ya, gitu. Karena masuk bukan di Ohaktang juga saya waktu itu. Yang perlu dipersiapkan kalau dulu saya itu pertama-tama memang IP ya, IPK itu harus cukup dulu gitu, karena saya tidak tahu sekarang tapi sistemnya seperti apa. Kalau dulu itu siapa yang mau mendaftar dari prodi itu list siapa yang bisa didaftarkan gitu. Jadi ada sorting dari prodi, tapi kalau sekarang sepertinya bebas ya ke kalian, intinya mau daftar kemana gitu, asalkan ada kesempatan kalian daftar mandiri sepertinya bisa, yang penting itu surat rekomendasi gitu. Kalau saya dulu memang sudah ditentukan dari semester 3 ke 4, mungkin kalau semester akhir nanti kan ketabrak dengan KKN, kalian perlu KKN, jadi untuk biar nggak telat gitu. Saya dulu semester 3-4 pun saya terlambat KKN-nya, jadi saya 2011 saya KKN bersama anak-anak 2012 gitu. Jadi kemudian setelah saya pulang dari exchange, itu saya juga kelasnya, hampir semua kelas bahasa Korea, itu saya masuk ke kelas 2012 gitu. Karena tidak, lagi-lagi sistemnya tidak seperti sekarang. Kalau kalian sekarang bisa langsung transkrip, bisa diakui kan. Kalau saya dulu tidak diakui ya, jadi diulang lagi belajarnya di UGM gitu. Makanya saya cukup alhamdulillah bisa lulus tepat waktu dengan kumlot nyaris ya gitu. Padahal exchange, karena banyak teman-teman saya yang exchange itu lewat dari 5 tahun karena ya itu tadi sudah habis 1 tahun di Korea tidak dapat SKS pulang itu. Tapi kalau saya rasa kalau kalian sudah cukup sekali bisa sih. Yang penting ketahui dulu persyaratan ketika kalian mau exchange dan dipenuhi dan dirapihkan. Dokumen itu harus rapih ya. Itu salah satu kunci juga. Ketika kalian mau menyiapkan
untuk exchange atau mau mendaftarkan S2 itu dokumen rapi itu juga bisa bikin senang reviewer ya, gitu. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan dari pseudonym yang lain? Mungkin itu siapa Winda kan sedang exchange tuh. Nah, Mungkin itu Winda yang bisa lagi menyampaikan. exchange sekarang. Ayo Win. Saya mau mendapatkan aja karena kalau di persyaratan itu biasanya harus ada TOEFL atau topik. Karena kalau di tahun kemarin karena topiknya nggak ada, jadinya pakai TOEFL. Terus yang kedua ada transkrip nilai dengan bahasa Inggris. Terus yang ketiga ada study plan dan personal statement. Sama yang terakhir itu application form, dan application formnya itu yang diberikan sama Pak Surai. Udah. Mungkin hal penting Winda, misalnya apa yang perlu diperhatikan selain yang teknis kayak gitu, mental kayak atau apa gitu. Bagaimana? Mungkin mental juga penting sih, karena datang ke sini, kalau di Indonesia tuh orang-orangnya ramah dan lain-lain. Kalau di sini datang-datang tuh kayak, ini ada orang jatuh nggak ditolong dan lain-lain. Jadi kayak beda aja gitu suasananya gitu. Terus dan juga mungkin di bagian ekonomi juga, maybe kalau umpamanya ikut GKS mungkin harus ada uang tambahan sebelum uang bulan pertama turun dan lain-lain, itu juga harus diperhitungkan kembali gitu. Baik, terima kasih kepada Gyosunim dan Kak Winda yang sudah memberikan penjabarannya tadi. Untuk Ataya, apakah sudah menjawab pertanyaannya atau ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian, apakah ada yang ingin menanyakan pertanyaannya kembali? Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung on mic atau disampaikan melalui kolom chat ya. Kami masih punya waktu 6 menit lagi untuk sesi tanya jawab ini. Bagi yang memiliki pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Halo Pianda, apakah saya boleh bertanya? Nggak di waro. Boleh. Silahkan Irina. Oke, sebelumnya maaf saya izin off-cam karena jaringannya tidak stabil. Kayaknya ini Regita lebih banyak nanya tentang mengenai kondisi saat kuliah kali ya Gyosunim, karena Regita juga sekarang lagi kuliah online khususnya. Pernah nggak sih para Gyosunim merasakan kayak kayak mentalnya tuh jatuh banget saat belajar di bahasa Korea ini, Gyosunim. Jadi kayak baik itu di seangkatan ataupun kayak lingkungan
apalagi sekarang Regita lagi lingkungannya online gini kan ya, Gasunem lagi online, terus kayak mau mencari temen juga kayak susah banget gitu. Jadi bagaimana pendapat Gasunem seperti itu? Terima kasih. Siapa dulu ini yang mau menjawab? Siapa duluan? Mau duluan? Boleh. Oh, saya singkat saja ya. Kalau mental ketika saya masih S1 ya ini terutama itu ya tentu saja iya ya. Saya adalah mahasiswa yang belajar bahasa Korea itu dari nol ya ketika baru masuk jurusan bahasa Korea, dan waktu itu saya ingat sekali di pelajaran menulis pertama dengan izin Mas Sanim, saya bahkan menuliskan shiot itu tuh ininya kebalik gitu. Ingat sekali gitu. Jadi teman-teman saya sudah bisa gitu, bahkan ada yang ngomong jalanin cingku tuh ikut. Sedangkan saya merasa insecure, saya baru pertama kali tahu bahasa Korea gitu kan. Tapi ya gimana, makanya saya di awal-awal sebelum exchange itu saya termasuk mahasiswa yang kupu-kupu karena saya mengejar ketertinggalan itu ya. Nah, ketika sudah selesai exchange itu bahasa Korea saya juga tidak sebaik dengan teman-teman yang lain yang juga ikut exchange, karena teman-teman yang lain ohaktang kelas bahasa, saya tidak gitu. Jadi waktu itu bahkan saya juga ikut topik level 3 aja tidak lulus ketika pulang dari exchange gitu. Nah, waktu itu karena memang saya tidak belajar bahasa Korea di sana gitu kan. Masa selama 1 tahun exchange itu lebih banyak bersama dengan teman-teman internasional, tapi saya tidak menyesali sih keputusan itu untuk exchange meskipun seperti itu. Kemudian setelah pulang barulah saya ketika sudah kupu-kupu tadi, nah ketika pulang saya baru ikutan banyak kegiatan dengan alasan saya tidak bisa mengambil kuliah di banyak prodi sendiri gitu. Jadi saya masuk ke kuliah jurusan lain, saya ikut kegiatan misalnya tutoring bahasa Indonesia untuk orang Thailand, saya ikut kegiatan apa gitu. Nah, itu karena alasan itu sih, lebih ke itu waktu. Dan meskipun bahasa Korea saya tidak sebaik teman-teman saya yang juga pulang dari Korea exchange, tapi saya bisa mengatakan bahasa Korea saya lebih baik daripada sebelumnya, dan mungkin lebih baik daripada teman-teman saya yang di Indonesia gitu. Jadi mungkin itu turning point-nya juga ya, saya mulai yang penting gigih aja di awal-awal gitu, jangan sampai ketinggalan dulu gitu. Sudah cukup mungkin. Hana mau nambahin? Mungkin kondisinya Regita tuh saya bisa ini ya, menyamakan dengan waktu saya S2 dulu. Waktu saya S2 juga mental breakdown kayak gitu. Karena sama susah gitu kan, selalu lihat yang lainnya kok pada bagus-bagus gitu. Terus ya dulu saya tiap hari nangis juga gitu kan, karena nggak ngerti-ngerti ini dosennya ngomong apa gitu kan. Terus ada tugas pun tugasnya nggak dikerjain tapi nangis dulu gitu kan. Udah sampai nangis baru dikerjain tugasnya gitu. Sama aja, kita juga manusia, jadi pernah kayak gitu, mental breakdown selama lama sekali itu. Terus teman pun juga nggak punya gitu kan, karena itu orang asing. Saya tuh satu-satunya orang Indonesia, lainnya orang Cina 3 orang, dan mereka udah punya teman sendiri, saya nggak punya teman gitu kan. Kan kondisinya juga sama, kita kan juga susah cari teman karena online gitu. Terus apa yang saya lakukan di situ? Di situ mungkin kita harus berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Ya, maksudnya setiap orang punya prosesnya sendiri-sendiri, setiap orang punya progresnya sendiri-sendiri. Mungkin saya merasa memang saya lambat di situ gitu. Ya iyalah, gimana nggak lambat, saya orang asing gitu kan, susah gitu. Atau mungkin kita juga bisa memaklumi diri sendiri dengan mungkin misalnya kita dari nol belajarnya. Ya memang susah, kita nggak bisa bandingin dengan teman-teman yang sudah bisa. Dan yang perlu diperhatikan lagi, meskipun mereka sudah bisa, belum tentu yang mereka omongkan atau bahasa Korea mereka itu belum tentu benar gitu. Nah, terus bahasa Korea yang benar gimana? Asalkan Rere itu mengikuti kuliah aja sebenarnya sudah cukup gitu. Rajin di kuliah, lalu mempraktekkan apa yang diberikan di kuliah, itu sebenarnya sudah cukup gitu. Nah, untuk pengembangan lainnya, yang penting dasar-dasar dulu gitu. Untuk pengembangan lainnya ya udah cuma kayak membiasakan diri dengan nonton drama dan lain-lain. Kalau sonbe ya pasti mereka hebat-hebat bahasa Koreanya karena mereka belajarnya lebih banyak daripada kalian. Kalau teman-teman lainnya yang lebih hebat, ya mungkin dia belajar sendiri sebelumnya. Tetapi yang perlu diingat adalah dia pun juga dulu ada di fase seperti Rere gitu. Nah,
Ya nggak apa-apa, semuanya ada proses karena memang online kan nggak kelihatan ya ini udah sampai mana. Nggak apa-apa, wajar. Terus kalau misalnya susah cari teman gitu kan, langsung aja di WA, JB aja gitu kan. Ya, nggak usah pakai maaf JB, langsung JB aja gitu teman gitu. Ya, that's okay gitu. Teman mereka juga pasti akan menerima kita. Kalau nggak mau nerima berarti dia bukan teman yang baik. Dah, kita aja tinggalin. Itu kalau dari saya sih. Simple. Yo. Kalau nambahin ya, aduh tapi waktunya udah mepet. Tapi intinya saya dulu mahasiswa yang karena dari SMA lulus gitu kan ada ambis ya kalau zaman anak sekarang bilang. Siapa mungkin di sini banyak mahasiswa yang ambis gitu ya. Pokoknya saya udah bisa bahasa. Saya dari dulu sama Mbak Bahana dan Bu Unin dari nol. Tapi walaupun dari nol bisa mengejar gitu loh. Jadi kan pikiran ambis itu ada ya. Pasti di setiap beberapa mahasiswa. Jadi kayak oh ya mau IPK-nya tuh mau 4 gitu kan ya, tapi jurusan bahasa mana ada. Jarang gitu. Jadi dulu tuh lebih ke breakdown kalau ada satu nilai semuanya A itu A minus. Itu kalau buat yang lain kayak ibu ya misalnya teman saya ada yang kamu kenapa sih kok gitu cuma satu aja A minus aku mati-matian dapat nilai B. Mungkin kalian ada teman kalian yang kayak gitu. Tapi kalau buat kalian yang seperti punya ambisi gitu ya, kalian akan kecewanya tuh jatuh gitu. Tapi saya mau kasih tahu ke mahasiswa yang begitu, karena yang lain tadi Bu Hana bahasnya belum mahasiswa-mahasiswa ambis begini. Untuk mahasiswa-mahasiswa ambis begini kayak nggak apa-apa gitu ya. Kecewa nggak apa-apa. Kecewanya kamu menerima dulu gitu ya. Tapi habis itu kalian jangan berlama-lama gitu. Terus kemudian Tuhan tuh ngasih kalian tuh belajar gitu loh. Oh ya kita tuh harus gagal atau gak sempurna gitu. Supaya kita tuh tahu rasa sakit, tahu rasa capek gitu. Supaya kita kuat kok. Satunya nanti supaya kita kuat kok ya Robin. Kayak misalnya kok kenapa harus ada corona? Zaman 2010 kami ada Merapi loh. Gak selama corona sih. Jadi juga 2 minggu harus di rumah gitu. Kenapa sih ada Merapi peletus gitu ya. Harus 2 minggu di rumah. Ini kenapa sih harus 2 tahun gitu ya. Dikali malah. Di rumah itu supaya apa sih itu supaya kita belajar gitu ya di media yang lain tuh kayak apa kita diuji jadi bisa beradaptasi enggak itu sih poinnya kalau soal teman ya benar kata Bu Hana tadi jangan habiskan waktumu untuk mencari-cari gitu ya yang kalau dia tidak mau menjawab ya bukan berarti kamu harus terus menghubungi ya sudah pasti adalah salah satu di antara teman yang mau gitu sama Regita. Kalau enggak kan teman enggak harus dari bahasa Korea ya, teman dari luar prodi atau dari luar kampus ini kan banyak ya seusia kalian tuh di web di IG tuh banyak ya. Yang anak-anak gaul sekarang kan kalian lebih gaul daripada kami. Kalau kami zaman dulu mah enggak ada. Gitu kali. 네, baik 교수님, 감사합니다. Baik, terima kasih Rere atas pertanyaannya dan terima kasih Kyatsunim atas jawaban-jawabannya. Kemudian ada lagi sebagai pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup acara, ada pertanyaan dari Kak Cindy Novi Nurjana di kolom chat. Permisi, saya Cindy izin bertanya, apakah ada mungkin tips atau saran untuk mahasiswa yang akan segera lulus? Untuk Yosunim boleh siapapun yang ingin menjawab dan menanggapi pertanyaan dari Mbak Cindy ini. Saya persilahkan. Bu Alfi itu cepat loh lulusnya, skripsinya cepat banget bikinnya. Iya, soalnya ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, namanya juga kan saya bilang, saya juga dulu mahasiswa ambis, sudah ambis di kuliah, ambis di organisasi. Mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi saya udah belajar juga jatuh ya. Itu juga sempat ya waktu skripsi itu juga nggak bisa hubungi dosennya 1 bulan gitu. Jadi harusnya 3,5 itu lebih cepat. Harus ikut wisuda berikutnya. Ya gimana? Mau gimana? Mau marah? Mau kecewa? Ya, tapi kita jadi belajar. Jadi yang mahasiswa yang habis, kalian jangan menyerah gitu ya. Tapi untuk yang mahasiswa yang akan lulus ya, yang jelas kalian harus tahu tujuan kalian tuh kemana habis lulus. Gitu. Saya dulu bagus adalah kalau misalnya saya ambil S2, S2 saya mau kemana dengan tujuan jurusan itu gitu. Kalian mau bahasa Korea, kalian mau kemana? Nggak harus sesuai dengan jurusan bahasa Korea ya.
nggak harus. Nanti di alumni talk berikutnya kami akan menunjukkan bahwa banyak alumni yang keluar jalur, mengikuti minatnya keluar jalur. Kalian nggak akan bayangin mereka kok bisa dari jurusan bahasa Korea ke jurusan itu gitu, banyak. Tapi mereka juga berkembang di sana malah. Jadi pun kalau kalian merasa, oh Bu, saya kayaknya nggak ada harapan di sini. No. Selesaikan yang sudah kalian mulai gitu ya. Tapi ya itu tujuan. Kalau untuk yang sudah lulus, yang akan lulus tujuan kalian gitu ya. Setelah lulus saya mau apa gitu. Dari sekarang. Malah kalau dari yang awal-awal bisa mempersiapkan. Kalau lulusnya saya mau jadi pengajar, ya coba-coba ngajar. Kalau saya jadi interpreter, coba-coba nerjemahin gitu. Kirim ke misalnya buku gitu ya tadi. Misalnya ke penerbit misal gitu. Gitu sih Cindy. Kalau untuk yang lain silahkan. Bu Hana atau Bu Uni tambahan sebelum menutup. Sudah cukup sih kalau menurut saya. Mungkin ada dari Ibu Hana. Saya lewat ini private chat ke Cindy. Saya langsung balas di chat. Baiklah, karena saya rasa sudah selesai sesi tanya jawab ini. Mungkin Yasunim ingin menyampaikan closing statement pada acara siang hari ini. Saya persilahkan, mungkin bisa dari Ibu Alfi. Oke, saya ulangi lagi ya. Yang pertama, jangan tolak kesempatan karena menolak kesempatan itu lebih menyesakkan daripada mendapatkan penolakan. Yang kedua, jalan hidup kita tuh nggak lurus, belok-belok. Supaya apa? Supaya kita tuh belajar, supaya kita jadi kuat, supaya kita jadi bisa gitu untuk ditempatkan di situasi yang lain. Terakhir, ini penting, network adalah kunci. Kalian mau sepintar apapun, kalian mau sekeren apapun, kalau nggak ada network, itu akan susah. Itu ya, 3. Baiklah, terima kasih Ibu Alfi. Kemudian untuk dari Ibu Hana, bagaimana Bu? Apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Ini sih, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut ini ya alumni talk. Semoga dari cerita-cerita kami bertiga itu bisa menjadi pelajarannya buat teman-teman bisa mengambil mana baik dan mana buruknya dan bisa menjadikan pertimbangan untuk teman-teman ke depannya gitu. Ya, semoga teman-teman juga ikut hadir di alumni talk selanjutnya biar lebih luas pandangan. Bisa tahu yang keluar jalur kira-kira nanti ternyata seperti apa kehidupannya gitu kan. Yang jangan kira yang sekarang kalian ngerasa IPK-nya buruk di kelas nggak bisa ngikuti. Jangan kira yang begitu tuh bisa jadi malah punya pekerjaan yang kita kagum gitu. Oh, dia ternyata bagus ya di situ. Cerita begitu banyak ya Robin. Tolong itu dicamkan baik-baik. Jurusan kita kan kami lulusnya sudah lama, hampir 6 tahun ya Hana ya. Lebih. Jadi sudah banyak orang-orang seperti itu muncul. Ada yang punya cafe shop, ada yang punya wirausaha yang lain. Tidak ada. Jadi jalan kalian masih banyak ya Robin. Kalaupun misalnya satu pintu tertutup. Dah. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian untuk Bu Uni sendiri, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Tadi sudah cukup lengkap ya, saya cuma ingin menambah satu saja. Jadi nanti apapun pilihan kalian tuh harus tahu dulu tanggung jawab dan job desk kalian sekarang ini gitu. Jadi selesaikan, karena jadi mahasiswa selesaikan dulu, tuntaskan sampai akhir. Kalau memang misalnya, kok saya ini susah gitu, ya bisa sambil belajar sesuatu yang lain, tapi selesaikan dulu juga yang sudah di depan mata kalian gitu, dan nikmati prosesnya gitu saja sih dari saya. Baik, terima kasih untuk Yasunim juga yang sudah hadir pada acara pada siang hari ini dan menyempatkan untuk berbagi materi kepada kita semua. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini juga. Oke, kita sudah berada di penghujung acara dan kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi untuk para peserta yang mematikan kameranya, boleh menghidupkan kamera ya, agar wajahnya nampak dan kita bisa
mengabadikan momen ini bersama-sama. Oke, untuk sesi foto dapat dipandu oleh Kak Eva. Saya persilahkan. Oke, teman-teman semua bisa on cam ya? Aku tunggu sampai 244. Kalau misalnya 244 masih belum on cam, aku tetap screenshotin sih. Oke, aku mulai foto sekarang ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Ya, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Oke. Sudah. Baik, terima kasih untuk Kak Iva yang sudah mengabadikan momen ini. Kembali lagi saya sampaikan terima kasih yang sudah hadir dalam acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kesalahan sinyal tadi yang telah kita alami bersama. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi peserta dapat meninggalkan room meeting ini. Terima kasih. Sampai bertemu di Alumni Talk berikutnya. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berakhir Terima kasih, pekan. Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Puspa. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.